Masih ingat sama aku kan? Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Aku Nadia Nadirotu sama punya channel ini. Ya, mohon maaf Aku minta maaf sekali lagi ya. kalau beberapa tahun kemarin Udah bertahun-tahun weoi. nggak pernah upload video lagi. Cuman kan pada hari ini aku bakal upload. Dan tahu nggak kabar bahagianya adalah kalau video kemarin kan aku sedang menempuh program studi sarjana, tapi aku sudah lulus. Dan sekarang aku sedang menempuh program studi Magister Manajemen di salah satu kampus ternama di Sidoarjo, yakni Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Doakan supaya cepat lulus dan diberikan kelancaran dari awal hingga akhir. Dan kali ini temenin aku untuk wawancara di salah satu rumah di Desa Blur Kidul yang memiliki olahan kerang berbasis UMKM. Tapi jangan salah, olahan kerang ini sudah berhasil tembus ke pasar internasional dan sudah berada di negara Belanda. Jadi untuk itu, temenin aku untuk wawancara di rumahnya. Kita OTW dulu ya Besti, lewatin jalan di desa Bluru Kidul. Nah, kita sudah sampai. Dari sini firasat udah nggak enak. Ya, kita blast dapat dulu. Bapak, halo Bapak. Langsung saja kita mulai untuk wawancara pemilik BEMKAM olahan kerang Desa Bluru Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nadirotu Saida dengan NIM akhir 010, salah satu mahasiswi Prodi Magister Manajemen dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang pada hari ini akan melakukan wawancara bersama dengan salah satu UMKM yang sudah berhasil melakukan produk ekspor dari salah satu olahan kerang sebagai sumber daya alam unggulan dari Desa Bluru Kidul. Hal ini selaras untuk penelitian saya dengan judul penyelarasan demand forecasting dan supply chain agility dalam meningkatkan kinerja pemasaran ekspor pada UMKM olahan kerang skala rumah tangga. Mungkin sebelum kita wawancara bisa diperkenalkan dulu Ibu dengan Ibu siapa, kemudian UMKM-nya merupakan olahan apa, atau bisa disapa dulu untuk teman-teman. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, perkenalkan nama saya Ibu Sudiase dari UMKM Kidul. Kebetulan produk saya di sini mengangkat hasil laut para nelayan dari Bluru Kidul, yaitu kerupuk kerang. Mudah-mudahan nanti kerupuk kerang bisa membawa nama baik Desa Bluru Kidul. Amin. Mungkin langsung saja Ibu kita wawancara Ya. karena tadi saya sudah ikut produksinya secara tidak langsung, banyak hal yang mau saya tanyakan. Mungkin yang pertama bisa diceritakan Ibu dari sejarah berdirinya usaha olahan kerang ini, mungkin dari kapan berdirinya, tahun berapa, kemudian produk unggulan yang dibuat, kalau bisa dijelaskan Bu. Ya baik, terima kasih Mbak Nadia atas waktunya. Kerupuk kerang ini awal mulanya adalah dari penelitian mahasiswa dari UPN ya. Kebetulan waktu itu mahasiswa itu ke Bluru Kidul ini mengenalkan cara membuat kerupuk, yaitu dari olahan kerang. Alhamdulillah di sini para nelayannya adalah nelayan kerang semua, jadi kita mengangkat hasil dari nelayan Bluru Kidul sendiri. Waktu itu tahun 2012 kita ada beberapa orang ya, kurang lebih 10 orang kita dikumpulkan oleh mahasiswa dari UPN itu untuk diajari cara membuat kerupuk kerang. Alhamdulillah dari ibu-ibu ini semuanya bisa berjalan lancar.
Dan sampai waktu itu kita sempat menawarkan produk kerupuk kerang ini ke toko Legong Bali Sidoarjo. Pada waktu itu toko Legong Bali itu sudah punya nama nggih pada waktu itu. Nah, ternyata di toko Legong Bali, karena kami belum mengenal legalitas ya Mbak ya, apa itu BIRT, apa itu halal, dan apa itu NIB. Pada waktu itu dari pihak Legong Bali menanyakan soal legalitas ya, karena dari ibu-ibu kami belum mengenali apa itu legalitas BIRT, halal, dan NIB. Akhirnya dari pihak toko Legong Bali menolak kerupuk kerang hasil olahan kami. Dan setelah itu kami coba untuk memasarkan ke warung-warung. Dan alhamdulillah juga berjalan Mbak Nadia itu kerupuknya itu. Tapi pada waktu tahun 2013 itu sempat berhenti karena pada waktu itu dilemparkan ke anak-anak Karang Taruna. Ya. Dan anak-anak Karang Taruna tidak bisa melanjutkan itu karena produknya itu tidak pernah berhasil. Pada waktu itu hampir mendapatkan orderan dari pabrik rokok Sampurna kalau tidak salah itu, karena prosesnya gagal terus. Akhirnya pada waktu tahun 2013 itu anak-anak sudah berhenti dan tidak berproduksi lagi karena mungkin putus asa ya, karena gagalnya produknya gagal terus. Nah setelah itu akhirnya ibu-ibu juga ikut berhenti juga karena produknya tidak pernah berhasil, meledak apa gimana ya, tengahnya mentah seperti itu. Pada waktu itu sudah berhenti dan ada sesi baru lagi tahun 2022. Saya sendiri mengangkat lagi produk kerupuk kerang ini dan saya pelajari sendiri kenapa sampai kok enggak bisa berhasil. Akhirnya ada pelatihan dari Dinas Koperasi mengenai olahan kerupuk ya. Terus kami diajari dengan berbagai macam cara, dengan bahan baku, ada bahan tambahan juga. Akhirnya saya coba terus, ternyata bisa berhasil. Nah, dari situ akhirnya saya lanjutkan sampai sekarang ini. Dan alhamdulillah tahun 2024 di Desa Menduru Kidul ini terbentuk UMKM. Nah, akhirnya saya masuk di UMKM Menduru Kidul. Setelah itu saya dibantu untuk memasarkan produk kerupuk kerang ini, sehingga saya bisa menerima konsumen dari Belanda dan dari NTB, insya Allah seperti itu. Untuk awal mulai dari 2022 sampai sekarang berarti 2026 ya Bu, 4 tahun. Ada yang membantu dalam produksinya nggak Bu kira-kira? Tenaga perbantuan produksinya. Setelah saya masuk di UMKM, akhirnya dari UMKM menganjurkan untuk membuat kelompok supaya nanti kita bisa mendapatkan bantuan itu, entah itu alat atau apa dari dinas atau dari mana. Nah, akhirnya dari UMKM itu kami membentuk kelompok dengan nama Kipas Kerang. Kipas Kerang tersebut terdiri dari 9 orang sampai dari tahun 2024 sampai 2025. Karena ada kendala, kami sering menolak konsumen. Ya, seperti itu. Jadi produk ini yang awalnya itu dari gagasan mahasiswa UPN, kemudian sering ditolak juga konsumennya dari negara Belanda. Nah, untuk
negara yang di luar negeri Bu untuk pemasaran ekspor. Itu apakah hanya negara Belanda saja atau ada negara lain mungkin Ibu? Saat ini masih di Belanda saja. Terus kok mungkin dari teman-teman ini penasaran kenapa kok tiba-tiba dari negara Belanda Bu? Karena kan negaranya ada banyak, ada Australia, mungkin ada Jerman gitu. Apakah itu ada relasi di Belanda atau bagaimana pemasarannya kok bisa sampai ke Belanda? Kebetulan waktu itu teman saya yang se UMKM itu punya saudara yang ada di Belanda. Pada waktu itu berkunjung ke Sidoarjo sini dan menginap beberapa hari. Setelah itu dicobain testernya kerupuk kerang. Nah, alhamdulillah dia itu cocok karena katanya enak, gurih gitu. Akhirnya dia memesan untuk dikirim ke Belanda. Pada waktu itu kami belum punya stok ya. Akhirnya setelah 1 minggu kita bikinkan dan kering, saya kasihkan ke saudaranya itu. Setelah itu dikirim ke Belanda. Terus kalau misalkan dikirim ke Belanda itu kan berarti ada permintaan dari luar ya Bu, dari konsumen. Nah, bagaimana kira-kira Ibu itu bisa mengetahui bahwa permintaan konsumen itu sedang naik atau sedang turun? Biasanya itu dilihat dari apa Bu? Dari musimnya, misalkan biasanya kalau di musim lebaran kan beberapa permintaan ada yang naik, atau bagaimana kira-kira Ibu bisa mengetahui kalau konsumen itu sedang naik atau sedang turun? Kalau tergantung kita punya bahan bakunya ya Mbak ya. Kalau bahan bakunya itu kita punya stok banyak, otomatis nanti kita bisa melayani konsumen. Tetapi kerang ini kan terbatas ya Mbak, karena ada musimannya, kadang musim kerang, kadang tidak ada kerang. Jadi kita kalau musim kerang kita stok lebih banyak, kalau nggak ada kerang kita mesti cari-cari bahan yang lain yang serupa dengan kerang yang kita pergunakan. Biasanya pakai kerang buat apa itu? kerupuk. Biasanya kita pakai kerang darah. Ya. Kalau kerang darah tidak ada, kita pakai kerang balok. Itu yang agak besar-besar yang ada bulunya. Kalau itu hampir sama. Kalau lebaran kita tidak bisa menerima order banyak karena kita tidak punya stok dan kendalanya adalah dari mesin pengaduknya karena kita semua masih menggunakan manual. Betul. Ya. Berarti kalau misalkan produksi itu dilihat dari sumber dayanya ya Bu, yang berupa kerang, kerang darah, kalau misalkan nggak ada pakai kerang balok, berarti ada beberapa permintaan konsumen itu yang berubah mendadak dan sering ditolak gitu. Iya. Kalau misalkan dilihat dari musiman tadi kan lebaran biasanya sering ditolak karena keterbatasan sumber daya. Nah, dari kerang itu kan diolah menjadi kerupuk dan beberapa olahan. Kira-kira yang paling sering diminta oleh konsumen itu apa Bu kira-kira? Hampir sama ya Mbak. Pengguna juga sering, kerupuk kerang juga banyak peminatnya. Oke, berarti sama-sama diminati dari konsumen ya Bu. Betul, karena gurihnya itu. Kemudian kalau keterbatasan bahan baku dari nelayan itu berarti awal modalnya itu jenengan beli ke nelayannya langsung atau dari pengepulnya atau gimana Bu kira-kira? Kita kadang beli dari nelayannya langsung. Kalau dari nelayannya langsung kita dapat lebih harga lebih murah. Lebih murah. Iya. Di harga berapa Bu biasanya? Kalau ada kulitnya itu sekitar 1 kilonya 7.000, 6.000. Berarti untuk sekali produksi menghabiskan berapa kilo? Awalnya kita 4 kilo. Ya. Itu Masih yang paling sedikit nih atau paling banyak. Oh, paling banyak Ya, itu paling 4 kilo. banyak itu 4 kilo. Kemudian berarti ada catatan pemesanan dari nelayan atau langsung order sesuai ketersediaan bahan bakunya atau gimana Ibu kira-kira? Yang dimaksudnya kerupuknya atau Kerangnya. Kerangnya. Kerangnya kita ambil dari nelayan yang didapat. Berarti kalau semisal di nelayan itu sedang mencari kerang, kalau misalkan ada itu baru jenengan pesan. Berarti tidak ada, maksudnya kan biasanya kalau bahan baku itu kan ada indennya dulu, ada pesennya itu enggak ya berarti Bu? Iya. Betul.
Kalau misalkan nelayannya dapat banyak, ya kita bisa ambil lebih banyak untuk stok bahan, biar kalau waktu nelayan tidak dapat kerang kita punya stok. Oh, oke. Kalau misalkan stok itu disimpan di kulkas atau di freezer, Bu? Di freezer. Itu tidak mengurangi kualitas dari bahan bakunya? Alhamdulillah tidak kalau di freezer. Berarti di freezernya langsung Freezer dalam... khusus freezer ikan ya Mbak. Oh, Bukan freezernya kulkas. iya. Tapi freezer ikan. besar. Iya, freezer Langsung ikan. sekulit-kulitnya yang belum dikupas apa dikupas dulu biasanya? Kita habis ambil dari nelayan itu kita rebus dulu kerangnya. Habis kita rebus, kita ambil ini kerangnya, kita bersihkan, baru kita simpan sudah matang. Sebelum disimpan kita timbangi dulu, kemasan kecil-kecil, nanti kalau waktu kita mau produksi tinggal Kan tadi Ibu jelaskan kalau bahan bakunya itu terbatas ya Bu. Nah, kalau boleh tahu kenapa kok bisa kerang itu bahan bakunya sampai terbatas Bu? Karena kan sejauh ini yang saya tahu kalau Desa Bluru itu kan memang untuk mata pencarian lokal kan ada nelayan kerang Bu. Iya, Berarti betul. kan bisa dikatakan hampir setiap RW itu kita punya nelayan kerang. Iya. Nah, kok bisa kenapa dari bahan bakunya itu bisa terbatas Bu? Iya. Karena kerang itu ada musimnya juga. Oh. Ya. Pada waktu musim kerang, otomatis di lautnya itu banyak apa sepi atau enggak musim, kerangnya itu sudah jarang-jarang begitu. Jadi nelayan banyak yang kembali karena tidak ada hasilnya begitu. Kalau misalkan tidak musim gitu, kalau memaksa nih Bu katakan, itu apakah kerang itu nanti akan jauh lebih mahal dari musim biasanya atau Lebih mahal. berarti di atas 6.000 sampai 7.000? Iya. Berapa biasanya? 10.000 Per kilonya Iya, untuk itu bahan. masih yang masih mentahnya Oh. gitu. Masih ada kulitnya, itu ada sampai 12.000 juga. Saya tanyakan adalah terkait soal pengiriman, karena pengiriman kan sudah sampai di luar negeri Bu. Berarti kan sudah pernah ada pengiriman dalam negeri juga. Nah, ada pengalaman gagal kirim Iya. atau mungkin pengalaman yang lain atau kendala tentang pengiriman mungkin Bu? Kalau kendala dalam pengiriman itu kita remek itu ya. Rembak itu kalau dalam bahasa Indonesianya apa ya, hancur ya. hancur, Iya, hancur di jalan berarti Iya, Bu, ya? hancur. Kita kan pengirimannya lewat ekspedisi ya. Mm-mm. Ya kita sudah berusaha sebaik mungkin supaya tidak hancur. Tapi kita kan tidak tahu cara bekerjanya ekspedisinya ya. Betul. Entah itu dilempar-lempar atau bagaimana. Nah, setelah sampai di sana, setelah dibuka ternyata barangnya itu hancur gitu. Akhirnya ya kita dikembalikan lagi, kita ganti. Kembalikan dalam bentuk barang Iya. berarti. Kalau terjadi yang hancur tadi itu kira-kira kirimnya kemana Bu? Pada waktu itu kemana ya? Jakarta ya, Oh. Jakarta ya. Jakarta. Jakarta. Itu hancur itu karena mungkin sama ekspedisinya itu dilempar-lempar ya. Jadi dari sana, wow, hancur semua. Terus kalau misalkan kirim ke Belanda Bu, itu Iya. pernah hancur juga nggak Bu? Alhamdulillah pada waktu itu aman-aman aja. Iya. Berarti kemasannya beda Bu. Ya, kita Ya. kemasannya beda. Kalau kemasannya beda berarti harga jualnya beda. Iya, 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 Harga betul. jualnya juga beda. Iya, iya. Nah, yang membedakan apa Bu? Dari plastiknya kah atau dari jumlah gram dalam satu kemasan? Dari kemasannya ya, standing foodnya. Kalau di sini kita akan kita pakai lokalan, nggak usah kita tata ya sedemikian rapi. Kalau kita ekspor, kita kirim ke luar negeri, kerupuknya nanti kita tata satu-satu gini, jadi lebih bagus dan lebih menarik. Kalau kemasan seperti ini kita lebih murah harganya, tapi kalau yang kita rapikan, kita tata satu persatu itu harganya ada perbedaan sedikit seperti itu. Mungkin bisa ditunjukkan lebih dekat Ibu ke teman-teman sekalian promosi juga tidak apa-apa. Ini kerupuk kerangnya dari Bluru Kidul Sidoarjo. Nah, seperti ini bisa dicoba nanti. Nah, warnanya hitam, jelek tapi rasanya nikmat. Berarti hitamnya itu dari kerangnya itu Iya, ya Bu? betul. Nah itu tadi kalau dari segi pengiriman kan sudah terjawab, dari bahan bakunya juga sudah terjawab. Nah tadi kan saya sempat ikut produksinya secara tidak langsung ya Bu. Sedikit, apakah pernah ada kendala Bu dari produksinya Iya, mungkin? betul. Ada
kadang kita gagal produk ya, mungkin ada yang lupa bahan bakunya yang tidak kita campurkan. Nah, bahan yang gagal produk itu seperti ini, tengahnya ada putih-putihnya. Ini kurang, Padahal ini kalau dilihat masih, tapi ini masih bisa digoreng, Bu. bisa, cuma nanti kalau digoreng ini agak keras krek gitu, tapi rasanya enak. Kenapa ini kok bisa putih-putih ini, Bu? Ini semacam medak itu loh, Mbak, ya. Medak itu apa, bantat? Oh. Nah, ya bantat. Bantat. Karena nggak ada campurannya, jadi kurang mekar. Ya, kalau yang ada campurannya kita lengkap normal, nah seperti ini bisa siap langsung goreng seperti ini. Kalau boleh tahu itu campurannya itu dicampur pakai apa, Bu? Kita campurannya pakai nasi. Nasi putih. Ya, nasi putih. Ternyata ngaruh ya, Bu. Dulu pernah saya kasih terigu sama kayak yang ini, yang gagal produk ini, hasilnya medak. Setelah ada pelatihan pakai nasi, ternyata itu hasilnya bagus seperti ini. Wah, saya ambil yang nasi aja. Lebih bagus. Dan kalau berarti nasinya kan bisa ambil di rumah ya, Bu. Iya, betul. Itu kalau pakai nasi itu kira-kira harus nasi yang apa? Nasi waras kalau di orang Jawa, atau bisa sisa kemarin atau gimana, nasi Bu? yang masih baru. Oh, nasi baru. Iya, Harus ya, Bu. Iya, nasi yang masih baru. Kita ambil 100 gram aja, kasih campuran 100 gram gitu aja. Berarti sudah terjawab untuk kendala bahan bakunya, kendala pengiriman, dan kendala dari proses produksinya. Nah, tadi di awal kan sempat disinggung soal ditolaknya konsumen, Bu, Iya. karena terkendala dari bahan baku. Kemudian kalau misalkan ditolak, Ibu, kalau anak muda kan ditolak, itu berarti tandanya sudah tidak mau. Iya. Nah, kira-kira kalau dari Ibu sendiri menolak konsumen, itu responnya konsumen itu masih tetap baik atau tetap melakukan repeat order atau bagaimana, Bu? Alhamdulillah masih order. Masih order, Iya. meskipun sudah ditolak. Iya. Pada waktu penolakan itu karena kita kan tidak punya stok kerupuknya, jadi bisa untuk lain waktu kita bikinkan kalau stok ada. Berarti pembeli masih melakukan repeat order Masih, terus, Bu? Nah, Alhamdulillah masih. yang membuat pembeli melakukan repeat order apa di produknya jenengan? Mungkin dari rasa dan kualitasnya mungkin karena di lidahnya tuh terasa sudah cocok, sudah nyaman, akhirnya dia kembali lagi untuk beli. Kira-kira kalau pembelinya yang sudah repeat order, berarti jumlah pembelinya itu bertambah atau berkurang, Bu? Alhamdulillah bertambah. Alhamdulillah. Berarti untuk pengiriman di dalam negeri itu sudah dari mana aja, Bu, kalau bertambah? Ada yang dari Jakarta. Oh, Jakarta yang bukan yang remote tadi, apa beda lagi, Bu? Beda lagi. Oh, Lokasinya Jakarta, tapi Jakarta mana saya nggak tahu ya. Ya. Dari Cirebon ke mana ya? Itu kapan hari itu? Kalimantan, ya. Terus mana itu NTB juga. Balikpapan misalnya juga itu. lumayan ya, Bu, jauh-jauh, Bu. Kalau di berbeda pulau gitu, biasanya kan ada estimasi sampai waktunya ke pembeli. Nah, itu pembeli sudah merasa pas dengan waktunya untuk waktu diterima barang, atau pernah ada keluhan terlambat barang datang enggak, Bu, dari pembeli? Alhamdulillah kira-kira? tidak ada. Berarti selalu keluhan. tepat Iya. pengiriman, gitu. Nah, yang terakhir, Ibu, karena tadi sudah banyak sekali pertanyaannya yang sudah menjawab. Ini adalah poin terakhir dari wawancara mengenai kemampuan membaca permintaan dan menyesuaikan rantai pasok untuk menjaga pasaran luar negeri. Nah, menurut jenengan kan bisa membaca dan memperkirakan ada atau tidaknya bahan baku. Kalau misalkan sekarang musim kemarau, itu kan bisa dilihat ada atau tidak bahan baku. Kemudian beberapa pesanan yang masuk. Nah, menurut jenengan itu apakah penting untuk bisa membaca ketersediaan bahan baku dengan permintaan dari konsumen untuk menjaga pemasaran dari pasar luar negeri maupun dalam negeri, Bu? Ya, kita ambil dari musiman itu ya, Mbak. Nah, kalau kita musim kerang, otomatis kita nanti bisa lebih stok lebih banyak lagi. Jadi kita bisa menerima konsumen lebih banyak. Kalau kita kerangnya agak tidak musim, otomatis nanti kita banyak menolak para konsumen karena stok dari bahan bakunya itu tidak ada. Alias apa itu?
kosong Iya. gitu, seperti itu. Berarti untuk pelajaran utama selama ini dari 2012 sampai 2026 saya hitung kira-kira apa Ibu pengalaman dan pelajaran utama dari awal mahasiswa UPN kemudian sampai bisa melakukan ekspor, mungkin bisa dijelaskan kesan dan perasaan bangganya bisa mempertahankan usaha ini. Kesannya kita tuh sangat sangat berterima kasih nih, senang dapat mengolah kerang ini untuk menjadi kerupuk. Jadi dari warga Blur Kidul ini kerang itu tidak hanya dijadikan untuk bahan ini lauk saja, tapi juga bisa dibuat selain kerupuk juga bisa dibuat steak, sambal, terus apa itu petis. Oh bisa Bu? Iya, macam banyaknya ya. Kalau dijadikan makanan sehari-hari gitu kira-kira bisa nggak Bu? Alhamdulillah bisa, sangat bisa untuk lauk setiap hari. Jadikan apa Ibu biasanya? Kita tumis biasanya. Tumis. Buat asam manis juga bisa. Iya, asam manis itu pakai dimasak sama kulitnya juga, dikasih saus Inggris itu. Kalau ditumis kita kasih kecap sama cabai yang agak banyak itu nikmat sekali. Oke. Jadi bisa kita lihat bahwa kerang itu kan sebenarnya kecil ya Bu. Iya. Paling mentok besar itu setelunjuk mungkin, berarti Kurang kecil ya. kurang kecil Iya. berarti. Karena kerang manfaatnya cukup banyak. Meskipun dia kecil itu Ibu. Iya. Selain untuk menambah untuk kesehatan pria misalnya seperti itu, banyak yang mencari kerang, makanya banyak disukai. Seperti yang kita tahu dari wawancara yang sudah kita lakukan bahwasannya kerang itu kan memang bahan dasarnya kecil ya Bu. Iya. Tapi ternyata kalau misalkan diolah di tangan yang tepat, kemudian ditumbuhkan inovasi produknya, itu ternyata memiliki perjalanan yang sangat panjang, yang saya juga tidak menyangka dan tidak menduga kalau misalkan kerang itu yang biasa saya lihat di sosial media itu dibuat untuk campuran saus padang yang dibuka aja, Iya. ternyata itu bisa ditumis. Kalau di sayur biasanya sayur apa Ibu kira-kira? Kalau di sayur itu kerang yang masih ada kulitnya, Mm-mm. itu kita sayur bening biasanya. Bahkan bisa di sayur bening juga. Iya, nanti kasih cabai sedikit, Mm-mm. dimasukin cabai utuh, Iya. itu juga enak rasanya. Saya jadi lapar ini Bu dengarnya. Ternyata kerang itu bisa memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Jadi dari usaha skala rumah tangga, produk olahan kerang ini mampu berkembang hingga menjangkau pasar luar negeri dan pasar dalam negeri juga. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwasannya produk lokal itu sebenarnya memiliki peluang besar Ibu untuk naik kelas. Jadi saya juga berterima kasih dari segi akademisi Ibu sudah berani mengolah dan memperkenalkan produk mata pencarian lokal berupa kerang darah dari Desa Blur Kidul. Dan ini menunjukkan satu sifat kegigihan dan potensi asalkan pelaku usaha itu mampu untuk membaca permintaan, kemudian menjaga kualitas produk, menyesuaikan rantai pasok dan membangun kepercayaan dengan pembeli. Nah, satu yang menarik di sini adalah keberhasilan UMKM ini bukan hanya terlihat dari kemampuan bagaimana ia memproduksi olahan kerang, tapi juga bagaimana pelaku usaha itu dapat merespon permintaan, menjaga hubungan dengan pembeli, memenuhi pesanan, dan mempertahankan performa pemasaran. Bahkan capaian berupa pemasaran ke luar negeri dan berbagai penghargaan menunjukkan bahwa usaha rumahan pun dapat berkembang menjadi usaha yang memiliki daya saing internasional. Jadi melalui wawancara ini saya sangat banyak belajar Ibu, terima kasih. Sama-sama Mbak Nadia. Dan sangat mendapatkan gambaran bahwa skala rumah tangga itu bisa mencapai kinerja ekspor. Jadi tidak hanya bergantung dengan promosi, tapi dari relasi dan bisnis itu kan berkembang ya Bu. Iya. Berarti jenengan mau tidak mau juga selama ini terus belajar. Insya Allah gitu, karena masih belajar semua ya. Dari sinilah penelitian bisa kita highlight bahwa UMKM itu membuktikan bahwa potensi lokal juga dapat menjadi kekuatan global apabila dikelola dengan strategi yang tepat. Dari sini saya pribadi sangat mengucapkan terima kasih Bu telah memberikan kesempatannya, pengalaman baru, dan tadi juga sudah diizinkan untuk ikut produksinya. Jadi dapat memberikan saya bagaimana itu gambaran olahan, kemudian pengalaman baru dan informasi yang sangat berharga.
Sebelumnya dari saya pribadi, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Ibu telah memberikan waktu, pengalaman, dan informasi yang sangat berharga. Sudah diizinkan turun langsung ke dapur untuk ikut produksi, dan semoga dari wawancara ini dapat bermanfaat bagi penelitian yang lain, dapat bermanfaat bagi UMKM juga, dan potensi produk lokal terutama olahan kerang ini semakin dikenal di pasar internasional. Semoga usahanya jenengan selalu diberikan kelancaran, kemudahan, laris, dan bisa tembus pasar di mana-mana. Saya Nadia Nadiratus Aida dengan NIM akhir 010 dari program studi Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Mohon izin undur diri Bu, mohon maaf apabila ada salah kata selama wawancara, selama proses produksi tadi. Kita bertemu lagi teman-teman di kesempatan berikutnya. Bisa dadah dulu Ibu. Terima kasih.